Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN SD, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabiana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Di sini saya Leni Jaziroh sebagai moderator dari kelompok ini dengan anggota kelompok Revi Widiantoro, Ria Septika Anggelini, Dinia Rahmadani, dan M. Agis Mubarok. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengembangan Media Wayang Berbasis Keberagaman untuk Meningkatkan Sikap Toleransi Siswa Kelas 2 SD. Pendidikan karakter, khususnya sikap toleransi, merupakan hal penting yang perlu ditanamkan sejak sekolah dasar, karena Indonesia ini memiliki masyarakat yang beragam. Pada pembelajaran PKN ini memiliki peran dalam membentuk sikap tersebut, namun dalam praktiknya masih cenderung berfokus pada aspek kognitif. Sementara itu, siswa kelas 2 SD berada pada tahap operasional konkret sehingga membutuhkan media pembelajaran yang bersifat visual, nyata, dan menarik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sikap toleransi siswa masih rendah, yang ditandai dengan kurangnya sikap menghargai perbedaan dan masih sering terjadi konflik antar teman. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang masih konvensional menyebabkan siswa kurang tertarik dan kurang memahami nilai-nilai karakter. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran, salah satunya itu melalui media wayang berbasis keragaman yang mengandung nilai budaya dan moral. Pengembangan media wayang dalam bentuk video pembelajaran diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih interaktif dan sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus menjadi kebaruan karena masih terbatasnya penelitian pada bidang tersebut, khususnya untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 1. Sikap toleransi siswa kelas 2 SD masih rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya penghargaan terhadap perbedaan antar teman. 2. Peserta didik belum memahami makna keberagaman dalam kehidupan sehari-hari sehingga masih terjadi sikap membeda-bedakan. 3. Pembelajaran PKN masih bersifat konvensional dan kurang menggunakan media yang menarik serta kontekstual. 4. Guru belum optimal memanfaatkan media pembelajaran untuk menanamkan nilai toleransi secara konkret. 5. Media yang digunakan masih terbatas sehingga kurang menarik dan belum meningkatkan keterlibatan aktif siswa. 6. Kurangnya inovasi media yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2 yang menyukai visual dan cerita. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut. 1. Penelitian difokuskan pada pengembangan media pembelajaran berupa media wayang berbasis keberagaman. 2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada bab 3, aku dan teman-temanku dengan subbab berbeda tetap bersama pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 2 SD. 3. Penelitian ini hanya berfokus pada peningkatan sikap toleransi siswa, tidak mencakup aspek hasil belajar kognitif secara mendalam. 4. Subjek penelitian ini dibatasi pada siswa kelas 2 sekolah dasar. 5. Media yang dikembangkan berupa wayang dengan tokoh hasil desain sendiri atau manual yang digunakan dalam proses pembelajaran. 6. Implementasi media difokuskan pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan konteks pembelajaran PKN. Berdasarkan uraian pembatasan masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara dan proses pengembangan media wayang berbasis keragaman untuk meningkatkan sikap toleransi siswa kelas 2 sekolah dasar, serta bagaimana kelayakan dan efektivitas media wayang berbasis keragaman dalam meningkatkan sikap toleransi siswa kelas 2 sekolah dasar. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui cara dan proses pengembangan media wayang berbasis keragaman dalam meningkatkan sikap toleransi siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang kedua,
Untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas media wayang berbasis keragaman dalam meningkatkan sikap toleransi siswa kelas 2 sekolah dasar. Manfaat praktis bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami makna keberagaman serta menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian, bagi guru, penelitian ini dapat menjadi referensi dan alternatif bagi guru dalam mengembangkan serta menggunakan media pembelajaran yang inovatif, khususnya media wayang berbasis keberagaman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKN. Kemudian, yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, khususnya dalam penanaman nilai-nilai karakter seperti toleransi dan sikap saling menghargai. Yang terakhir, bagi peneliti. Nah, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta sebagai bekal dalam pelaksanaan pembelajaran di masa mendatang. Asumsi pengembangan. Yang pertama, media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa kelas 2 sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, sehingga lebih mudah memahami konsep melalui media visual, cerita, dan pengalaman yang kontekstual. Yang ketiga, nilai-nilai toleransi dapat ditanamkan secara efektif melalui media berbasis cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan keberagaman. Yang keempat, media wayang yang mengandung unsur budaya lokal mampu menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan moral dan pendidikan karakter. Yang kelima, penggunaan media video yang menampilkan wayang dapat meningkatkan daya tarik pembelajaran serta membantu siswa memahami materi secara lebih konkret. Yang keenam, integrasi nilai keberagaman dalam media pembelajaran dapat membantu siswa memahami pentingnya hidup rukun dalam pembelajaran. Yang ketujuh, guru akan lebih mudah menyampaikan materi toleransi jika didukung dengan media pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Yang kedelapan, pengembangan media wayang berbasis keberagaman dapat menjadi solusi terhadap keterbatasan media pembelajaran yang selama ini digunakan di kelas. Spesifikasi produk. Yang pertama, produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran wayang berbasis keberagaman yang digunakan dalam pembelajaran PKN kelas 2 sekolah dasar. Yang kedua, media dikemas dalam bentuk video pembelajaran dengan konsep menyerupai tayangan edukatif seperti acara anak-anak, contohnya gaya redaksi Si Unyil, yang menampilkan cerita berbasis kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, toko wayang yang digunakan merupakan hasil desain sendiri, yaitu secara manual dengan karakter yang merepresentasikan keberagaman, yaitu perbedaan suku, agama, budaya, dan karakter sosial. Yang keempat, alur cerita dalam media mengangkat tema berbeda tetap bersama yang sesuai dengan materi PKN kelas 2 sekolah dasar, sehingga relevan dengan konteks pembelajaran. Yang kelima, media dilengkapi dengan narasi, dialog antar tokoh, serta pesan moral yang menekankan pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, visualisasi media dibuat menarik, berwarna, dan sesuai dengan dunia anak, sehingga mampu meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa. Yang ketujuh, durasi video disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar, yaitu tidak terlalu panjang agar tetap fokus dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, produk dirancang agar mudah digunakan dan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran tanpa memerlukan alat yang kompleks. Yang kesembilan, media difokuskan untuk meningkatkan sikap toleransi siswa, khususnya dalam hal menghargai perbedaan, bekerja sama, dan kehidupan rukun dengan teman. Yang selanjutnya, bab 2 kajian teori, media pembelajaran, pengertian media pembelajaran,
Berbagai pandangan dari Afifah dan kawan-kawan 2023, Arifanisa 2023, dan Sudata 2025 menunjukkan bahwa media pembelajaran merupakan segala bentuk sarana atau perantara yang digunakan dalam proses belajar untuk menyampaikan informasi dari guru kepada siswa secara lebih efektif. Media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam penyampaian materi, tetapi juga berperan dalam memfasilitasi proses belajar serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu, penggunaan media pembelajaran mampu menstimulasi aspek kognitif, efektif, dan motivasional siswa, sehingga mendorong keterlibatan aktif dan membantu peserta didik dalam memahami materi secara lebih jelas. Yang selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Terdapat beberapa fungsi media pembelajaran yang berperan penting dalam menunjang efektivitas proses belajar. Afifah dan kawan-kawan 2023 menjelaskan fungsi dari media pembelajaran antara lain, yaitu yang pertama, memperjelas penyampaian informasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran dapat menarik perhatian siswa serta meningkatkan semangat dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Media pembelajaran memungkinkan siswa mempelajari hal-hal yang sulit diamati secara langsung di dalam kelas. Yang terakhir, memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Media pembelajaran membantu siswa memperoleh pengalaman yang lebih konkret sehingga memudahkan pemahaman materi. Yang selanjutnya, jenis media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki berbagai jenis dan karakteristik yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Adapun jenis media pembelajaran, Kusur dan kawan-kawan 2023 sebagai berikut. Yang pertama, media visual. Media visual adalah media yang memanfaatkan indera penglihatan. Media ini menyajikan informasi dalam bentuk gambar, tulisan, atau grafik, sehingga membantu siswa memahami materi secara visual. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang mengandalkan indera pendengaran. Informasi disampaikan dalam bentuk suara seperti rekaman atau penjelasan verbal. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang menggabungkan unsur suara dan gambar. Media ini membantu siswa memahami materi secara lebih jelas karena melibatkan dua indera sekaligus. Yang terakhir, multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan berbagai unsur seperti teks dan gambar. Yang selanjutnya, media wayang. Berbagai pandangan dari Agustia dan Raharjo 2021, Ibda 2017, serta Wirajaya 2024 menunjukkan bahwa wayang merupakan salah satu media pembelajaran visual yang berbentuk tiruan, baik berupa gambar, boneka manusia maupun bentuk binatang, yang digunakan sebagai alat peraga dalam menyampaikan cerita, pesan, dan nilai-nilai pembelajaran. Wayang berfungsi sebagai sarana mendongeng yang mampu menghadirkan pembelajaran secara lebih konkret, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, penggunaan wayang juga dapat meningkatkan keterlibatan emosional peserta didik, sehingga pesan moral dan sosial yang disampaikan menjadi lebih bermakna serta efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan media wayang. Media wayang memiliki beberapa kelebihan dalam proses pembelajaran. Media ini bersifat konkret dan lebih realistis dalam menyajikan pokok permasalahan dibandingkan dengan penyampaian secara verbal, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi. Selain itu, media wayang mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta membantu mengatasi keterbatasan pengamatan siswa terhadap objek atau peristiwa tertentu. Penggunaan wayang juga dapat memperjelas berbagai permasalahan dalam berbagai bidang dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan tanpa memandang usia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Dari segi praktis, media wayang tergolong relatif murah, mudah diperoleh, serta mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ibda 2017. Kekurangan media wayang. Media wayang memiliki beberapa keterbatasan dalam penggunaannya pada proses pembelajaran. Media ini cenderung mengandalkan indera penglihatan sehingga penyampaian informasi bersifat visual semata.
Selain itu, ukuran media yang terbatas menyebabkan penggunaannya lebih efektif pada kelompok siswa dalam jumlah kecil. Media wayang juga berpotensi ditafsirkan secara subjektif oleh setiap individu, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman. Di samping itu, apabila media disajikan dalam ukuran yang terlalu kecil, maka efektivitasnya dalam mendukung proses pembelajaran menjadi kurang optimal. IPDA 2017. Keragaman. Berbagai pandangan dari Wulandari 2024, Sudimin dan kawan-kawan 2020, Fauzan dan kawan-kawan 2023 menunjukkan bahwa keragaman merupakan kondisi adanya perbedaan dalam suatu lingkungan yang mencakup berbagai aspek, seperti sosial, budaya, agama, etnis, usia, serta karakteristik individu lainnya. Keragaman tidak hanya menunjukkan perbedaan antar individu, tetapi juga mencerminkan keunikan yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keragaman memiliki potensi positif yang dapat dikelola untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, inklusif, dan saling menghargai. Yang selanjutnya, media wayang keragaman. Berdasarkan uraian mengenai media wayang dan keragaman, media wayang berbasis keragaman dapat dipahami sebagai media pembelajaran visual yang memanfaatkan wayang sebagai alat peraga untuk menyampaikan cerita yang mengandung nilai-nilai keberagaman. Media ini dirancang dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang mempresentasikan berbagai perbedaan, seperti aspek sosial, budaya, agama, dan karakter individu, sehingga mampu mencerminkan realitas kehidupan yang beragam. Melalui penyajian cerita yang kontekstual dan syarat nilai, media wayang berbasis keragaman tidak hanya membantu peserta didik memahami materi secara lebih konkret dan menarik, tetapi juga berperan dalam menanamkan sikap toleransi, saling menghargai, serta mendorong terciptanya kehidupan yang rukun dalam lingkungan yang beragam. Bab 2. Kajian teori media video. Sejumlah pendapat dari Akrim 2020, Rohman dan Adab, serta Triana DDK 2023 menunjukkan bahwa media video merupakan media pembelajaran berbasis elektronik yang mengintegrasikan unsur audio dan visual dalam bentuk gambar bergerak untuk menyampaikan informasi secara utuh dan dinamis. Media video berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran yang mampu menyajikan konsep, materi, serta nilai-nilai pembelajaran secara lebih jelas, sistematis, dan kontekstual. Selain itu, penggunaan media video dapat meningkatkan perhatian, motivasi, serta keterlibatan aktif para pendidik, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan. Beragam pemikiran dari Wahid 2023, Wahid 2025, dan Palen 2025 menunjukkan bahwa pembelajaran PKN merupakan proses pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan, pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap demokratis serta karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga peserta didik mampu berpikir aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran PKN. Berbagai pemikiran dari Wahid 2023, Pepen dalam Wahid 2023 dan Valen DDK 2025 menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran PKN merupakan proses pendidikan yang berperan penting dalam membentuk warga negara yang baik. Tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan kewarganegaraan yang mencukupi aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pembelajaran PKN diarahkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, tanggung jawab, serta kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga peserta didik mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang
Selain itu, pembelajaran ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, PKN ini hanya menanamkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengalaman nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, guna membentuk warga negara yang bermoral, bertanggung jawab, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya, manfaat pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN memiliki berbagai manfaat yang penting dalam menunjukkan berkebangsaan peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Adapun manfaat pembelajaran PKN Pangestu 2024 dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, karakter peserta didik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme melalui pemahaman terhadap identitas bangsa, sejarah perjuangan, serta pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mengembangkan sikap demokratis melalui pembiasaan musyawarah, menghargai pendapat-pendapat, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap hak dan kewajiban serta warga negara dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar sehingga peserta didik memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi serta kemampuan menghargai keberagaman dalam aspek budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Selanjutnya, menanamkan kesadaran hukum agar peserta didik memahami pentingnya mengetahui aturan dan norma yang berlaku. Selanjutnya, mendorong kepedulian terhadap lingkungan hidup termasuk dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Selanjutnya, mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta maupun berpikir aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami serta menyikapi berbagai permasalahan kewarganegaraan. Selanjutnya, menanamkan nilai kerjasama solidaritas dalam mencapai tujuan melalui interaksi sosial yang positif. Terus, membentuk kesadaran global sehingga peserta didik memiliki wawasan yang lebih luas terhadap isu-isu internasional. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat melalui berbagai kegiatan sosial pembelajaran kontekstual. Yang terakhir, menanamkan sikap cinta damai serta kemampuan menyelesaikan konflik secara bijaksana melalui dialog dan bermusyawarah. Baik, selanjutnya sikap toleransi. Berbagai pemikiran dari Muktamar 2025, Hordriani 2023, dan Japar 2020 menyatakan bahwa toleransi adalah sikap menghargai serta menerima pendapat antar individu, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun latar belakang lainnya. Dengan memberi ruang untuk hidup harmonis, sikap ini mencerminkan kepedulian dan tenggat rasa, sekaligus berperan penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang rukun, tertib, dan damai. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, toleransi menjadi nilai dasar yang perlu ditanamkan kepada peserta didik agar mampu bersikap demokratis dan bertanggung jawab, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu, toleransi merupakan landasan penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis sekaligus wujud pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya karakteristik siswa. Karakteristik siswa kelas 2 sekolah dasar dapat ditinjau dari sebagai aspek pengembangan. Adapun karakteristik siswa Kusumawati dan Rianto 2022 sebagai berikut. Yang pertama, fisik. Perkembangan fisik ditandai dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan serta kemampuan motorik yang mulai lebih halus dan terarah. Yang kedua, sosial. Siswa mulai memiliki kecenderungan berkelompok berdasarkan jenis kelamin dan interaksi sosial. Yang ketiga, bahasa. Kemampuan berbahasa berkembang ditandai dengan penggunaan bahasa yang lebih kompleks dan terstruktur dalam komunikasi. Yang keempat, kognitif. Siswa berada pada tahap operasional constraint, yaitu mulai mampu berpikir logis terhadap hal-hal yang bersifat nyata. Yang kelima, moral. Perilaku siswa mulai berorientasi pada nilai baik serta penerimaan sosial dari lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati 2022 dengan judul Pengembangan Media Wayang Kartun Berbasis Kearifan Lokal untuk Siswa Kelas 3 SDN 2 SAPE menunjukkan bahwa media wayang kartun berbasis kearifan lokal yang dikembangkan melalui metode R&D model Audi memiliki tingkat validalitas yang sangat tinggi serta layak digunakan dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa media berbasis budaya dapat digunakan secara efektif sebagai sarana pembelajaran. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Erwin Putra Purnama 2021 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Wayang Kertas Terhadap Nilai Karakter Siswa Sekolah Dasar menunjukkan bahwa media wayang kertas mampu meningkatkan nilai karakter siswa secara signifikan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa media berbasis budaya tidak hanya berdampak pada aspek kognitif tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Anggini Ningsih 2025 dengan judul Pengaruh Media Wayang Kartun Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Pancasila Siswa Kelas 4 SDN 50 Lubuk Linggau menunjukkan bahwa pengaruh media wayang kartun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan melalui metode eksperimen dan di mana nilai kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kertas kontrol. Bab 3. Model pengembangan. Model pengembangan yang kami gunakan adalah model EDI, dan model EDI terdiri dari 5 tahapan pengembangan pembelajaran, yaitu yang pertama, analyze, tahap untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta kompetensi dan materi yang akan dikembangkan. Berikutnya ada design, yaitu tahap perancangan. Tahap perancangan pembelajaran yang mencakup penentuan tujuan, materi, strategi, serta bentuk evaluasi. Yang ketiga ada develop atau tahap pengembangan, yaitu tahap pengembangan produk dengan merealisasikan rancangan atau menjadi media atau bahan ajar yang siap digunakan. Lalu ada implement, tahap penerapan produk dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui keefektifan penggunaannya. Yang terakhir ada evaluate, tahap evaluasi untuk menilai kualitas dan keberhasilan produk serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang berikutnya ada prosedur pengembangan. Yang pertama ada analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, serta materi PKN yang akan dikembangkan sebagai dasar pemuatan media. Yang selanjutnya ada desain, yaitu menyusun rancangan media wayang berbasis keragaman dalam bentuk video meliputi alur cerita, tokoh, serta instrumen penelitian. Yang selanjutnya ada development, yaitu pengembangan, membuat produk media, melakukan validasi ahli, serta merevisi media hingga layak digunakan. Yang selanjutnya ada implementasi, yaitu menguji coba media pada siswa kelas 2 SD untuk mengetahui respon dan efektivitasnya dalam pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi,
yaitu menilai kualitas media dan hasil penggunaannya, serta melakukan perbaikan berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya ada desain uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba, yaitu menggunakan pre-experimental design, one group, pretest, post-test untuk mengukur perubahan sikap toleransi sebelum dan sesudah penggunaan media. Yang berikutnya ada subjek uji coba. Yang pertama ada ahli media untuk menilai tampilan, desain, dan kualitas teknis media. Berikutnya ada ahli materi untuk menilai kesesuaian materi PKN dan nilai toleransi. Yang selanjutnya ada siswa kelas 2 SD, yaitu subjek utama uji coba media. Teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi, yaitu melihat aktivitas dan keterlibatan siswa. Ada tes, yaitu pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan sikap toleransi, lalu ada wawancara, menggali informasi dari guru, lalu angket untuk validasi ahli dan respon siswa, lalu dokumentasi untuk bukti kegiatan penelitian. Selanjutnya ada instrumen penelitian yang pertama, validasi ahli, baik ahli media dan ahli materi, untuk menilai aspek materi, bahasa, nilai, toleransi, dan desain. Berikutnya ada angket respon siswa, berisi ketertarikan, kemudahan, manfaat, dan tampilan. Ada angka toleransi yang berisi menghargai perbedaan, kerjasama, dan sikap sosial. Berikutnya ada teknik pengumpulan datanya, yaitu yang pertama ada instrumen validasi ahli materi yang berisi kesesuaian materi seperti materi dalam media sesuai dengan KI dan KD pembelajaran PKN. Lalu ada kesesuaian kelayakan isi, berisi materi yang disajikan benar secara konsep. Lalu ada nilai toleransi, yaitu berisi media memuat nilai menghargai perbedaan, media menumbuhkan sikap saling menghormati, dan berikutnya ada bahasa, yaitu bahasa mudah dipahami dan kalimat tidak menimbulkan makna ganda. Berikutnya ada instrumen validasi ahli materi yang berisi tampilan, media memiliki tampilan yang menarik, kombinasi warna yang serasi, ada desain, karakter wayang ditampilkan jelas, lalu ada ilustrasi sesuai materi. Lalu ada teknis, yaitu berisi media mudah digunakan, media tidak mengalami kendala teknis. Ada penyajian, yaitu alur cerita mudah dipahami, media menarik perhatian siswa. Berikutnya ada ketertarikan, media pembelajaran membuat saya tertarik belajar, media tidak membosankan. Kemudian ada kemudahan, berisi media mudah digunakan, materi mudah dipahami. Ada manfaat, media membantu memahami sikap toleransi, media membuat saya lebih menghargai perbedaan. Ada tampilan, gambar dalam media menarik, dan tulisan mudah dibaca. Berikutnya ada angket sikap toleransi, yaitu berisi pertama saya menghargai perbedaan pendapat teman, lalu ada yang kedua itu saya mau bekerja sama dengan semua teman, yang ketiga ada saya tidak membeda-bedakan teman, yang keempat saya menghormati perbedaan agama dan budaya, yang kelima ada saya bersikap sopan kepada semua teman, dan ada nomor 6, saya menerima teman yang berbeda dengan saya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada kelayakan media, yaitu persentase validasi ahli. Berikut untuk rumus yang digunakan adalah VI, yaitu validasi ahli, lalu ada TSE, yaitu total skor yang dicapai, per total skor yang diharapkan dikali 100. Berikutnya ada kriteria kelayakan media, persentase 81-100%, yaitu sangat layak, 61-80% itu layak, 41%-60% itu cukup, lalu ada 21%-40% itu kurang layak, yang terakhir ada 0-20% itu tidak layak. Misalnya untuk teknik analisis data, untuk angket respon siswa itu menggunakan persentase skala Likert. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. P sama dengan sigma X per sigma I dikali 100%. Yang terakhir ada teknik analisis data perbandingan pre-test dan post-test. Yaitu rumus n-gain yang digunakan adalah sebagai berikut. N-gain sama dengan pre-test kurang post-test per skor maksimal dikurang pre-test. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.